Di hari ulang tahun pernikahan kami, aku menata meja makan seindah mungkin. Lilin-lilin kecil kupasang di tengah meja, bunga mawar putih yang baru mekar kupindahkan ke vas kaca. Dan di sudut ruangan kuputar lagu pelan yang dulu sering kami dengarkan di awal-awal pernikahan. Aku ingin malam ini terasa istimewa. Malam ketika semua lelah dan pertengkaran kecil kami seakan terhapus oleh satu hal saja. Kami masih bersama. Tapi saat pintu rumah akhirnya terbuka dan Reno melangkah masuk, senyumku langsung membeku. Jari manisnya kosong. Cincin pernikahan yang selalu ia pakai tidak ada di sana. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton ceritaku malam ini. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang ikut duduk diam-diam di balik layar, mendengarkan kisah rumah tangga orang lain sambil memeluk rahasianya sendiri. Reno berdiri di ambang pintu dengan raut lelah. Kemejanya sedikit kusut, dasinya sudah longgar, dan rambutnya tampak seperti sering disisir dengan tangan, bukan dengan sisir. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum melihat meja makan yang sudah kutata. Tapi mataku tidak mengikuti arah pandangnya. Pandanganku terpaku pada tangannya. Jari manis yang selama ini selalu terikat janji, malam ini kosong, telanjang. Di kulitnya ada bekas lingkaran pucat, seperti jejak tipis bahwa sesuatu baru saja dilepas tergesa-gesa. Dalam beberapa detik yang terasa sangat lama, kepalaku dipenuhi ribuan kemungkinan. Cincin hilang, cincin tertinggal, cincin rusak, atau sesuatu yang jauh lebih buruk dari itu. Suaraku keluar lebih cepat daripada niatku. Mas, cincinnya mana? Reno menurunkan tas kerjanya pelan. Sejenak ia menatap tangannya sendiri, seolah baru menyadari bahwa jari manisnya kosong. Lalu senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum itu hangat, namun terlalu cepat. Tadi hampir jatuh di wastafel kantor, cincin itu longgar. Jadi, tadi kulepas dan kutaruh di laci meja kerja. Nanti besok aku pakai lagi, katanya sambil berjalan masuk, seolah masalah sudah selesai di kalimat itu. Kata-kata itu jatuh di antara kami seperti cangkir yang retak. Tidak pecah, tapi jelas, tidak lagi utuh. Longgar, tertinggal. Di hari ulang tahun pernikahan kami, aku menelan ludah, mencoba menertawakan dalam hati, mencoba menganggapnya hal kecil. Tapi mataku tetap terus kembali ke jari manisnya, seolah tatapanku bisa memanggil cincin itu kembali ke tempatnya. Aku berjalan mendekat dan mengambil tas kerjanya, berusaha tetap tersenyum. Saat ia lewat di depan, aroma yang menempel di kemejanya menyentuh hidungku. Ada wangi parfum yang tidak asing, tapi juga bukan miliknya. Bukan aroma sabun cuci kantor, bukan juga bau kopi atau rokok. Ini wangi lain, samar, manis, dan entah kenapa membuat bulu kuduku meremang. Kamu pulang terlambat, ucapku pelan sambil meletakkan tasnya di dekat meja kecil di ruang tamu. Reno menjawab ringan. Jalanan macet dan tadi sempat mampir ke mall. Cari kado buat kamu, katanya sambil mengangkat kantong kertas kecil berwarna krem dengan logo sebuah mall besar di kota ini. Aku tersenyum seadanya. Kado, ulang tahun pernikahan. Semua terdengar benar di permukaan. Tapi di bawahnya ada sesuatu yang tidak bisa aku tunjuk langsung dengan jari. Hanya perasaan ganjil yang perlahan merayap. Seperti air dingin yang meresap ke telapak kaki dan naik ke tulang. Kado itu kubuka di meja makan setelah ia mengganti baju. Di dalam kantong kertas ada kotak kecil berbalut pita tipis. Jantungku sempat berdebar, berharap sesuatu yang bisa menenangkan gelisahku. Saat kubuka, yang kudapati sepasang anting kecil berbentuk hati, sederhana namun manis. Cantik, kataku, dan memang begitu adanya. Tapi ada ruang kosong di dalam diriku yang tidak bisa diisi oleh anting, seindah apapun bentuknya.
Ruang kosong itu tepat di tempat aku biasa melihat cincin di jari suamiku. Kami makan malam bersama. Aku menyajikan makanan yang sejak pagi kupersiapkan, membuat candaan kecil tentang betapa repotnya memasak seperti ini hanya setahun sekali. Reno tertawa, mencoba membalas dengan cerita tentang kantor, tentang rekan kerja baru, tentang klien yang banyak menuntut. Sesekali ia menatapku, seolah ingin memastikan aku benar-benar baik-baik saja. Aku ikut tertawa, tapi di sela-sela tawa itu, mataku selalu kembali pada tangannya. Jari manis yang beberapa kali ia sembunyikan di bawah meja atau sibuk ia gosok-gosok seakan ada sesuatu yang mengganggu di sana. Bekas cincin yang tak lagi ada. Setelah makan malam, aku membereskan piring dan gelas. Suara air dari keran dapur menutupi suara televisi di ruang tamu. Reno duduk di sofa, menonton acara yang sedang ramai dibicarakan banyak orang. Sesekali ia tertawa kecil. Suara tawa yang dulu selalu menenangkan, malam ini justru terasa asing. Aku berdiri di dapur dengan tangan penuh busa sabun, memandangi siluet Reno dari kejauhan. Tas kerjanya masih tergeletak di samping meja kecil. Kantong kertas dari mall terlipat rapi di atasnya. Di dalam kantong itu, anting yang baru saja kubuka. Di kepalaku, dua benda kecil itu berdiri berhadapan. Anting yang baru datang, cincin yang menghilang. Saat itulah pandanganku tertumbuk pada sesuatu yang menyembul sedikit dari saku tas kerjanya. Selembar kertas kecil berwarna putih kusam, ujungnya terlipat. Struk. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa yakin itu struk, tapi mataku langsung mengenalinya. Suara air dari kamar mandi tidak ada. Reno masih di sofa, tenggelam dalam acara televisi. Pelan-pelan aku membilas piring, menyusunnya di rak, lalu mengeringkan tangan. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi langkahku kubuat senormal mungkin saat berjalan ke ruang tamu. "Mas, mau teh hangat?" tanyaku sambil lewat di depan televisi. Reno mengangguk tanpa menoleh. "Boleh," katanya singkat. "Itu cukup." Ia tidak memperhatikanku. Aku berjongkok di samping tasnya, pura-pura merapikan posisi kantong kertas dari mall. Dengan ujung jariku, kutarik perlahan kertas kecil yang menyembul dari saku dalam tas. Struk itu keluar setengah, lalu seluruhnya. Tanpa menoleh ke arah Reno, aku berjalan kembali ke dapur dengan struk itu tersembunyi di bawah telapak tangan. Di dapur, aku baru berani mengangkat kertas itu dan meluruskannya di atas meja. Logo mall yang sama terpampang jelas di bagian atas. Mataku turun ke baris tanggal. Hari ini, hari ulang tahun pernikahan kami. Jamnya menunjukkan waktu sore menjelang malam, saat aku sedang repot menyalakan kompor dan menyiapkan kue kecil di meja. Kemudian, aku membaca nama konter yang tercatat di sana. Bukan toko perhiasan kecil tempat anting dibeli. Bukan juga restoran atau supermarket. Nama itu tidak langsung kuingat, tapi terasa familiar. Setelah beberapa detik, aku baru sadar. Itu adalah nama sebuah tempat di lantai tertentu di mall, konter yang menyediakan layanan mencetak dan mengelola rekaman. Keningku berkerut, tanganku terasa dingin. Aku melanjutkan membaca baris paling bawah struk. Di sana tertulis keterangan yang membuatku mendadak sulit bernapas. Biaya cetak ulang rekaman, suara gelas yang beradu pelan di ruang tamu membuatku tersentak. Aku buru-buru melipat struk itu dan menyelipkannya ke dalam saku baju rumahku. Lalu, seolah tidak terjadi apa-apa, aku mulai merebus air untuk membuat teh. Saat aku kembali ke ruang tamu dengan 2 cangkir teh, Reno menatapku dan tersenyum. Ia meraih cangkirnya, mengucap terima kasih, lalu melanjutkan menonton. Tidak ada satupun di wajahnya yang menunjukkan bahwa ia baru saja berdiri di depan kamera mall. Mungkin berbicara pada petugas, mungkin menyerahkan sesuatu untuk dicetak ulang. Aku duduk di ujung sofa, menatap layar televisi yang bergerak, tetapi pikiranku ada di koridor mall, di balik kaca kamera,
dan di lembar struk di saku bajuku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa di antara aku dan Reno bukan hanya kata-kata yang memisahkan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang sudah terekam entah di mana, menunggu untuk ditemukan. Pagi hari setelah ulang tahun pernikahan kami seharusnya terasa ringan. Seharusnya ada sisa suasana hangat dari malam sebelumnya. Mungkin masih ada tawa yang tinggal di sudut rumah atau percakapan kecil tentang rencana masa depan. Tapi ketika aku membuka mata, yang pertama kali kurasakan bukan kebahagiaan. Yang pertama kali kucari bukan wajah Reno di sampingku. Yang pertama kali kucari adalah cincin di jari manisnya. Ranjang di sebelahku kosong, selimut di sisi Reno sudah terlipat rapi, menandakan ia bangun lebih dulu. Di meja nakas, ponselnya tidak ada. Sunyi, hanya terdengar suara piring dari arah dapur dan aroma kopi yang samar masuk ke kamar. Aku menatap langit-langit sejenak, menarik napas panjang, dan pertanyaan dari semalam kembali menggantung begitu saja. Kenapa cincin itu tidak ada di jarinya? Aku duduk di tepi ranjang, merapikan jilbab tidurku, lalu meraba jari manisku sendiri. Cincin pernikahan itu masih melingkar di sana, dingin namun menenangkan. Sejak hari pertama ia diletakkan di jariku, cincin itu tidak pernah kulepas, bahkan saat mencuci piring sekalipun. Rasanya seperti sebagian dari diriku. Bagaimana mungkin bagi Reno cincin itu cukup ringan untuk dilupakan? Aku melangkah keluar kamar. Di dapur, Reno sedang menuang kopi ke cangkir. Ia berbalik dan tersenyum saat melihatku. Pagi, sayang, ucapnya santai. Masakannya enak semalam. Maaf pulang agak telat. Aku duduk di kursi, menatapnya diam-diam. Jari manisnya masih kosong. Bekas lingkaran pucat itu kini tampak jelas di bawah cahaya pagi. Tidak ada logika di dunia ini yang bisa membuatku merasa tenang melihatnya. Mas, cincinnya benar-benar ketinggalan di laci kantor. Reno mengangkat tangan, menatap jari kosongnya, lalu mengangkat bahu. Iya, nanti siang Mas ambil. Tenang saja, cincin itu tidak kemana-mana. Kamu ini seperti habis kehilangan dunia. Ia tertawa kecil. Aku ikut tersenyum tipis, meski di dalam dada terasa seperti ada sesuatu yang perlahan retak. Entah bagaimana, candaan itu terasa tidak lucu. Kami sarapan dalam percakapan yang ringan. Reno bertanya, apakah aku punya rencana hari ini? Aku menjawab bahwa mungkin aku hanya akan merapikan rumah dan mencuci beberapa baju. Padahal yang sebenarnya ada di kepalaku hanyalah satu hal, struk di dalam saku baju rumah yang tadi malam sengaja belum kucuci. Setelah sarapan, Reno bersiap ke kantor. Ia merapikan kemeja, mengambil tas kerjanya, lalu mendekat dan mencium keningku. Aku menahan napas saat ia melakukannya, berharap bisa merasakan sisa kejujuran di antara kulit kami. Tapi yang kurasakan hanya harum sabun, kopi, dan sesuatu yang tidak bisa kutemukan namanya. Saat pintu tertutup di belakangnya, rumah kembali hening. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap tempat ia berdiri beberapa detik lalu. Seperti ada garis tak terlihat yang memisahkan ruang di mana ia jujur dan ruang di mana ia berbohong. Dan aku berdiri tepat di tengah garis itu, tidak tahu ke arah mana harus melangkah. Aku masuk ke kamar, mengganti baju, lalu mengambil daster yang kupakai semalam. Di saku kanan, struk dari mall itu masih terlipat rapi. Kertasnya sudah sedikit lecek. Aku membukanya lagi, kali ini dengan lebih pelan, seolah takut huruf-huruf di atasnya berubah ketika kulihat untuk kedua kalinya. Logo mall, tanggal, jam, nama konter. Dan di bagian bawah, keterangan yang semalam membuatku sulit bernapas. Biaya cetak ulang rekaman. Rekaman apa? Untuk apa? Dan yang terpenting, kenapa Reno tidak menceritakan apapun tentang itu? Ponselku bergetar di meja samping tempat tidur. Sebuah pesan masuk dari Rani, sahabat lamaku
yang sejak dulu selalu jadi tempatku bercerita. Ia bertanya, bagaimana perayaan semalam? Aku menatap layar cukup lama sebelum akhirnya menjawab bahwa makan malam berjalan lancar, tapi tidak ada yang terlalu istimewa. Rani, seperti biasa, tidak mudah puas. Ia membalas dengan bercanda bahwa aku pasti menyembunyikan sesuatu. Tangan kiriku bergerak sendiri. Aku mengetik kalimat yang bahkan membuatku merasa aneh saat membacanya kembali. Ran, menurutmu wajar tidak kalau di hari ulang tahun pernikahan suami pulang tanpa cincin di jari? Hening sebentar. Lalu, titik 3 di pojok layar muncul, tanda Rani sedang mengetik. Kalau aku, jawabnya, aku pasti curiga setengah mati. Minimal aku sudah cek struk parkir, struk belanja, apapun yang dia pegang. Mataku turun menatap struk di tanganku. Rani tidak tahu aku sudah sejauh itu. Namun ia seperti mendorongku sedikit lebih jauh. Dan kalau dia bilang dari mall, lanjut Rani, aku pasti kepikiran CCTV. Di sana mata tidak bisa bohong, CCTV. Kata itu menancap di kepalaku. Aku menatap tulisan cetak ulang rekaman di struk. Mendadak semuanya terasa lebih masuk akal dan lebih mengerikan dalam waktu yang sama. Ran, kalau aku mau lihat rekaman CCTV di mall, kira-kira bisa. Balasan Rani muncul tidak lama kemudian. Tergantung mallnya, tapi biasanya kalau ada alasan yang jelas, kadang petugas keamanan mau bantu. Kenapa? Kamu curiga sesuatu? Aku menutup ponsel tanpa langsung membalas. Bukan karena tidak ingin menjawab, tapi karena aku sendiri belum siap mengakui seberapa jauh kecurigaanku. Di dalam rumah yang sunyi ini, aku adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa ada selembar kertas kecil yang menghubungkan suamiku, mall, dan rekaman yang dicetak ulang. Aku berdiri, merapikan jilbabku, lalu berjalan ke depan cermin. Di sana, aku melihat wajah perempuan yang mencoba tampak tenang, tapi matanya memantulkan sesuatu yang lain. Ketakutan. Dan di balik ketakutan itu, ada keberanian kecil yang mulai tumbuh. Jika ada yang bisa menjawab pertanyaanku tanpa berbohong, mungkin bukan suamiku, mungkin bukan juga sahabatku. Mungkin jawabannya sudah tertangkap oleh kamera yang tidak pernah berkedip di sudut-sudut langit-langit mall itu. Aku mengambil tas, memasukkan dompet, ponsel, dan strok mall tersebut. Sebelum keluar rumah, aku melirik cincin di jariku sendiri. Satu lingkaran kecil yang menjaga semua janji tetap melekat pada kulitku. Aku tidak tahu apakah ketika kembali nanti, cincin ini masih akan terasa sama. Perjalanan ke mall terasa panjang. Jalanan tidak terlalu macet, tapi pikiranku penuh dengan skenario demi skenario. Bagian dari diriku masih berusaha membela Reno. Mungkin rekaman itu hanya rekaman promosi. Mungkin perusahaan meminta karyawan untuk menyimpan dokumentasi tertentu. Mungkin itu semua bukan apa-apa. Namun, bagian lain dari diriku, bagian yang lebih jujur, bertanya pelan. Kalau memang tidak penting, kenapa ia tidak cerita sama sekali? Mall itu tampak seperti biasa. Ramai, bersih, hangat oleh lampu-lampu besar di langit-langit. Aroma roti panggang dan kopi dari lantai bawah bercampur dengan wangi parfum dari orang yang berlalu lalang. Aku melangkah masuk dengan langkah yang tidak terlalu cepat, mencoba tampak seperti pengunjung biasa. Tapi tujuan utamaku bukan toko pakaian, bukan restoran, bukan pula pusat kosmetik. Aku mencari satu tempat yang jarang diperhatikan orang, tapi justru menjadi titik paling sensitif di seluruh bangunan ini. Pos keamanan dan kantor pengelola. Di lantai tertentu, di sudut dekat tangga darurat, terdapat meja kecil dengan beberapa petugas keamanan bergantian duduk. Di belakang mereka ada pintu bertuliskan akses terbatas. Aku mendekat pelan-pelan, mencoba menyusun kata-kata yang akan keluar. Seorang petugas paruh baya menatapku dan tersenyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Aku menghela napas, memegang tas sedikit lebih erat. "Pak, maaf, saya ingin bertanya,
Apakah mungkin saya melihat rekaman CCTV untuk waktu tertentu? Alis petugas itu sedikit terangkat. Ia bersandar ke kursinya, menatapku lebih saksama. Ada kejadian apa dulu, Bu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ada 1000 jawaban di kepalaku, tapi yang keluar hanya satu. Saya hanya ingin memastikan keberadaan seseorang di jam tertentu. Ini penting untuk saya. Aku mengeluarkan struk dari dompet dan menyerahkannya padanya. Petugas itu menerimanya, membaca pelan, lalu matanya berhenti di baris paling bawah. Cetak ulang rekaman, gumamnya lirih. Kemarin sudah ada yang datang untuk ini. Jantungku berdebar keras. Kemarin itu suami saya, Pak, kataku pelan. Dan saya ingin tahu apa yang ia cetak ulang. Ada jeda singkat di antara kami. Petugas itu menatapku, lalu menatap struk di tangannya lagi. Ia menghela napas kecil, kemudian berdiri. Baik, Bu, silakan ikut saya. Ia membuka pintu akses terbatas itu dan mempersilakanku masuk. Di balik pintu, lorong sempit dengan dinding putih memanjang. Lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya dingin. Di ujung lorong ada ruangan lain yang pintunya terbuka sedikit. Dari sana, aku bisa melihat cahaya kehijauan dari beberapa monitor. Ruangan itu tidak besar, tapi cukup untuk menampung meja panjang dengan beberapa layar besar yang menampilkan sudut-sudut berbeda dari mall. Koridor, pintu masuk, eskalator, kasir. Wajah-wajah asing bergerak di layar-layar itu, keluar masuk frame seperti tokoh figuran dalam film tanpa dialog. Seorang petugas yang lebih muda duduk di depan komputer, memantau tampilan kamera. Petugas yang membawaku masuk berbicara padanya, menyerahkan struk dan menyebutkan jam yang tertera di sana. Kita putar rekaman sesuai waktu ini, ya, katanya pada rekannya. Aku menarik kursi dan duduk pelan. Di salah satu monitor, tampilan berganti menjadi rekaman beberapa waktu lalu. Jam digital di sudut layar mundur cepat, lalu melambat, berhenti di waktu yang tertulis di struk. Koridor mall muncul di layar. Orang-orang berlalu lalang, sebagian membawa kantong belanja, sebagian hanya berjalan sambil menatap ponsel. Aku menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Beberapa detik berlalu, lalu dari sisi kiri layar, seseorang muncul. Seseorang yang sangat ku kenal. Reno. Ia berjalan sendirian, mengarah tepat ke konter yang tertulis di struk. Kamera menangkapnya dari sudut agak tinggi, tapi cukup jelas untuk melihat wajah dan gerak tubuhnya. Tangannya terayun di samping tubuh, dan ketika ia mengangkatnya sebentar untuk merapikan tali tas, mataku langsung tertuju pada satu titik. Jari manisnya. Di sana, cincin pernikahan itu masih melingkar dengan jelas. Cahaya dari layar memantul di wajahku ketika aku menatap rekaman itu tanpa berkedip. Di sana, di tengah arus orang-orang yang lalu lalang, Reno berdiri di depan konter yang tadi tertulis di struk. Petugas di balik meja menunduk sedikit lalu menyambutnya. Gerakan mereka tampak biasa saja, seperti ratusan transaksi lain yang terjadi di hari itu. Namun bagiku, setiap detik terasa seperti pisau yang bergerak pelan mendekati kulit. Petugas keamanan memperlambat rekaman. Reno terlihat mengeluarkan sesuatu dari saku. Bukan dompet, bukan ponsel. Ia membuka telapak tangan, dan di situ, meski kecil di layar, aku dapat mengenalinya. Cincin pernikahan kami. Benda kecil yang dulu ia pasangkan di jariku sambil menatap mataku penuh harap. Kini tergolek di telapak tangannya, di hadapan orang asing. Petugas konter mengambil cincin itu, memeriksanya sebentar, lalu meletakkannya di atas meja. Reno menunduk, membaca sesuatu yang didorong petugas kepadanya. Sebuah formulir, selembar kertas, entah apa. Ia mengambil pulpen, menulis cepat, lalu menggeser kertas itu kembali. Petugas mengangguk. Kemudian mendorong sesuatu ke arahnya. Sebuah benda kecil, mungkin flash disk atau kartu memori. Sulit kulihat jelas. Reno menerimanya
dan memasukkannya ke saku kemejanya. Cincin itu masih tergeletak di atas meja. Aku menahan napas, berharap ia mengambilnya kembali. Namun beberapa detik kemudian, petugas konter memasukkan cincin itu ke dalam kotak kecil, menutupnya dan menyimpannya ke rak di samping. Reno tidak protes, tidak terlihat ragu. Ia hanya tersenyum tipis, menunduk sedikit, lalu berbalik meninggalkan konter. Aku merasakan mataku panas. Petugas di sampingku melirik sekilas, mungkin menyadari perubahan raut wajahku, tapi ia tetap diam. Di layar, Reno berjalan menjauh dari kamera, langkahnya terasa ringan, seolah sesuatu yang berat telah ia tinggalkan di atas meja bersama cincin itu. Kamera berganti sudut. Kini tampak koridor lain di lantai yang sama. Petugas mengetik beberapa perintah lalu menunjuk ke salah satu layar. "Di sini, Bu," katanya pelan. Setelah dari konter, suami ibu tidak langsung pulang. Kami lacak dari sudut kamera lain. Aku mencondongkan tubuh lagi. Dalam rekaman, Reno muncul dari eskalator, berjalan pelan. Kali ini ia tidak sendirian lama. Dari sisi kanan, seseorang mendekat, menyamakan langkah dengannya. Tubuhku menegang. Tidak ada suara, tapi dari bahasa tubuhnya, mereka jelas saling mengenal. Orang itu mengenakan pakaian rapi, membawa tas kecil, wajahnya sebagian tertutup masker. Namun, dari cara ia menoleh, dari jarak di antara mereka yang terlalu dekat untuk orang asing, aku tahu kehadirannya bukan kebetulan. Sesekali Reno menengok ke sekitar, lalu menatap orang di sampingnya. Mereka berhenti sejenak di dekat pagar pembatas yang menghadap ke lantai bawah. Reno mengeluarkan sesuatu dari saku, benda kecil tadi. Ia menunjukkannya sebentar. Orang itu mengangguk. Petugas memperlambat rekaman tepat di saat orang itu menoleh sedikit ke arah kamera. Wajahnya hanya terlihat sebagian. Sorot matanya tertangkap beberapa detik, dingin, mengamati sekeliling. Aku merasa seperti sedang diperhatikan balik dari layar. "Mungkin ibu tidak mengenalnya," kata petugas pelan. Aku menelan ludah. Sebenarnya aku sudah pernah mendengar nama itu dari mulut Reno. Bertahun-tahun lalu, saat kami masih baru menikah. Nama seorang kenalan lama, orang yang pernah terlibat urusan keuangan dengannya. Saat itu, aku hanya mendengarnya sepintas, tidak terlalu menggali. Kupikir orang itu sudah lama menghilang dari hidup kami. Ternyata aku salah. Rekaman berlanjut. Reno dan orang itu berjalan beriringan menuju area parkir. Kamera di pintu keluar menangkap siluet mereka menghilang di balik pintu otomatis. Layar kemudian kembali menampilkan arus orang-orang lain seolah tidak terjadi apa-apa. Petugas menghentikan rekaman dan memutar kursinya sedikit ke arahku. "Begitu, Bu. Rekaman inilah yang kemarin dicetak ulang. Sesuai catatan distrik, yang mengambilnya juga laki-laki yang sama, suami ibu," katanya hati-hati. Aku mengusap wajahku pelan. Rasanya seperti baru saja menonton film tentang orang lain, sampai menyadari bahwa tokoh utamanya adalah suamiku sendiri. Dan cincin yang ditinggalkannya di konter itu adalah cincin yang hingga pagi ini masih bertahan di jariku. "Ada cara untuk saya mendapatkan salinan rekaman ini, Pak?" tanyaku lirih. Petugas itu tampak ragu. "Secara prosedur, kami tidak boleh sembarangan memberi salinan, Bu. Apalagi sudah pernah dicetak untuk pihak lain. Tapi, kalau ibu merasa ini bisa berhubungan dengan keamanan pribadi, mungkin ibu bisa meminta surat resmi atau melibatkan pihak lain." Aku mengangguk pelan. Kata-kata keamanan pribadi bergema di kepalaku. Sejak kapan hidup bersama suamiku berubah menjadi urusan keamanan? Petugas menambahkan dengan suara lebih lembut. "Untuk sementara, saya bisa bantu ibu mengingat detail waktunya. Kalau nanti ibu membutuhkan, rekaman ini masih tersimpan di sistem." Aku mengucapkan terima kasih, meski rasanya kata itu tampak terlalu kecil untuk membalas apa yang baru saja kuterima. Lagi pula, yang kubawa pulang bukan file di flash disk atau salinan video.
Yang kubawa pulang adalah sesuatu yang lebih berat. Gambaran jelas tentang seseorang yang sengaja melepaskan cincin pernikahan di hari ulang tahun pernikahannya, menyimpannya di konter, dan pulang dengan tangan kosong, seakan tidak terjadi apa-apa. Keluar dari ruangan itu, suara mal kembali menyambutku. Orang-orang tertawa, anak-anak berlari, pegawai toko mempromosikan dagangan. Dunia di luar ruangan rekaman berjalan seperti biasa. Tidak ada yang retak. Retaknya hanya ada di dalam dadaku. Dalam perjalanan pulang, rasanya seperti tubuhku berjalan sendiri, sementara pikiranku tertinggal di depan layar. Setiap kali aku berkedip, aku melihat lagi gambaran yang sama. Reno melepas cincin, petugas menyimpannya, orang itu menyamakan langkah dengannya. Seperti adegan yang diputar ulang tanpa bisa dihentikan. Sampai di rumah, aku duduk di sofa tanpa menyalakan televisi. Ponselku bergetar 1 kali. Pesan dari Reno. Sayang, siang ini agak sibuk. Mungkin pulang sedikit malam. Cincin nanti Mas ambil sekalian. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Kalau bukan karena rekaman tadi, mungkin aku akan percaya begitu saja. Mungkin aku akan menulis balasan yang lembut, menyuruhnya hati-hati dan menyiapkan makan malam lagi. Tapi sekarang, setiap kata di layar itu terasa seperti jaring yang dilemparkan untuk menutup sesuatu. Ku coba mengetik, jari-jariku gemetar di atas layar. Mas, aku tadi ke mall, aku menghapusnya. Aku coba lagi. Mas, aku sudah lihat rekaman. Aku menghapusnya lagi. Napasku terasa berat. Entah kenapa, ada suara kecil dalam kepalaku yang berkata bahwa belum saatnya menunjukkan semua kartu yang kumiliki. Kalau Reno bisa membawa sesuatu diam-diam ke balik pintu rumah ini, maka aku juga bisa menyimpan sesuatu di balik diamku. Akhirnya, aku hanya membalas singkat bahwa aku mengerti kalau ia pulang sedikit malam dan menyuruhnya hati-hati. Pesan terkirim. Titik biru kecil di samping pesanku hilang, tanda ia sudah membacanya. Tapi balasan tidak kunjung datang. Sore mulai turun. Cahaya di ruang tamu berubah menjadi lebih lembut, namun bukannya menenangkan, malah membuat rumah terasa lebih lengang. Aku berdiri di depan cermin, kembali memperhatikan wajahku sendiri. Ada lingkar gelap di bawah mataku yang rasanya bukan hanya akibat kurang tidur semalam. Ada sesuatu yang hilang dari tatapanku. Bagian diriku yang dulu percaya bahwa kebohongan kecil akan selalu berhenti di permukaan. Aku menatap cincin di jariku. Kepala terasa ringan. Pertanyaan yang sejak tadi berputar akhirnya keluar dalam bentuk kalimat yang pengap. Kalau dia bisa melepaskannya begitu saja di hadapan orang lain, lalu pulang dengan cerita tentang laci kantor, seberapa banyak lagi yang sanggup ia lepaskan tanpa pernah kucurigai. Malamnya, Reno pulang sedikit lebih larut. Sementara ia membuka sepatu di depan pintu, aku berdiri di ruang tamu dengan senyum yang kupasang hati-hati di wajah. Ia masuk, membawa tasnya, dan langsung bicara tanpa diminta. Maaf, hari ini tidak sempat ambil cincin. Ternyata ada rapat mendadak. Besok pasti Mas ambil. Kali ini aku bisa mendengar retakan kecil di antara kata-katanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi hanya mendengarkan. Aku mulai menghitung. Berapa kali satu lelaki bisa mengulang kebohongan yang sama sebelum rekamannya menggema terlalu keras di kepala istri yang sudah melihat sendiri kebenarannya. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan juga sedih saja. Rasanya lebih seperti berdiri di tepi jurang dengan mata tertutup. Kau tahu betul bahwa di depanmu ada sesuatu yang dalam dan gelap, tapi tidak ada yang memberitahu seberapa jauh kau akan jatuh jika melangkah satu langkah lagi. Reno sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di meja makan dengan kemeja rapi dan wajah yang seolah tidak menyimpan apapun. Seolah semalam ia tidak mengirim pesan tentang cincin,
seolah aku tidak duduk berjam-jam di sofa dengan rekaman CCTV masih berputar di kepalaku. "Pagi," katanya sambil tersenyum kecil. "Hari ini, Mas benaran ambil cincin. Janji." Kata janji yang keluar dari mulutnya terasa aneh. Terlalu ringan untuk seseorang yang sudah 2 kali berbohong tentang hal yang sama. Aku hanya mengangguk, tidak ingin membuat percakapan lebih panjang dari yang perlu. Kami sarapan dalam keheningan yang nyaris total. Sendok beradu dengan piring, jam dinding berdetak pelan, dan di antara dua suara itu ada jarak yang makin melebar. Saat Reno berangkat, ia sempat menepuk punggung tanganku. Dulu, sentuhan kecil seperti itu selalu berhasil menenangkan hatiku. Sekarang, sentuhan itu justru menjadi pengingat bahwa tangan yang sama kemarin meletakkan cincin pernikahan kami di atas meja konter asing. Begitu pintu menutup, aku tidak langsung bergerak. Sejenak aku berdiri mematung, menatap pintu yang masih bergetar tipis karena tertutup. Lalu, aku menarik napas panjang dan masuk ke kamar. Di sana, di atas meja rias, aku menatap wajahku sendiri di cermin. Ada 2 jalur di depanku. Jalur pertama, aku menunggu, percaya bahwa Reno akan pulang dengan cincin di jarinya dan cerita yang manis tentang salah paham kecil. Jalur kedua, aku tidak menunggu apapun darinya dan justru menunggu penjelasan dari tempat lain. Dari orang yang melihat transaksinya langsung, dari sistem yang mencatatnya tanpa emosi. Aku memilih jalur kedua. Aku mengambil tas, memastikan struk mall masih ada di dalam dompet, lalu mengenakan jilbab. Cincin di jariku tetap kukenakan. Bukan karena aku masih yakin pada janji, tapi karena aku ingin mengingat bahwa ada sesuatu yang memang pernah kami ucapkan di hadapan banyak orang. Sesuatu yang semestinya tidak bisa digadaikan tanpa bicara. Mall itu terasa berbeda ketika kudatangi untuk kedua kalinya. Koridornya sama, lampu-lampunya sama, musik latarnya sama. Namun kali ini, aku tidak merasa seperti orang asing yang datang untuk melihat rekaman. Kali ini, aku datang sebagai seseorang yang punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan benda kecil yang dulu disematkan ke jariku oleh tangan yang sama. Aku tidak langsung menuju pos keamanan. Sebaliknya, aku menuruni eskalator ke lantai yang tertulis di struk. Langkahku pelan, tapi setiap langkah terasa pasti. Di deretan konter yang berjajar, mataku mencari nama yang kemarin kubaca di kertas putih itu. Hingga akhirnya, di sudut yang tidak terlalu mencolok, aku menemukannya. Konter kecil dengan etalase kaca, di dalamnya tersusun beberapa barang. Perangkat elektronik kecil, beberapa kotak kartu memori, dan brosur tentang layanan rekaman dan penyimpanan data. Di belakang meja, seorang pria muda sedang menunduk, sibuk dengan komputer. Aku mendekat, merasakan detak jantungku meningkat. "Permisi," kataku pelan. Ia mengangkat kepala, tersenyum singkat. "Ya Bu, ada yang bisa dibantu?" Aku menelan ludah. Kata-kata terasa berat di ujung lidah, tapi akhirnya keluar juga. "Beberapa hari lalu, suami saya datang ke sini. Saya ingin menanyakan tentang transaksi yang dilakukan." Pria itu tampak ragu sejenak. "Maaf Bu, kami tidak bisa begitu saja memberi informasi pelanggan." Aku mengangguk perlahan. Aku sudah menduga jawaban itu. Namun kali ini, aku tidak datang hanya dengan firasat. Aku datang dengan sesuatu yang setidaknya bisa menjadi pintu kecil untuk dibuka. "Saya tidak datang dengan tangan kosong, Pak," ucapku. "Saya datang sebagai pemilik cincin yang ia lepaskan di meja ini." Wajahnya berubah. Keraguan bergeser menjadi rasa ingin tahu. Aku mengeluarkan struk dari dompet dan meletakkannya di meja. Ini transaksinya. Tanggal dan jamnya ada di sana. Dan jika benar suami saya meninggalkan sesuatu di sini, saya punya hak untuk tahu apa yang terjadi dengannya. Pria itu mengambil struk, membaca dengan teliti.
Tatapannya berpindah dari kertas ke wajahku, lalu kembali ke kertas. Ia menghela napas pelan. "Tunggu sebentar, Bu. Saya cek dulu di sistem." Ia mengetik sesuatu, menatap layar komputer. Matanya bergerak mengikuti baris-baris data yang muncul. Aku menahan napas, memandangi etalase kaca di depanku. Di sana, refleksi samar wajahku menyatu dengan pantulan lampu dan bentuk benda-benda di dalamnya. Sekilas, aku merasa seperti melihat diriku di balik kaca, terperangkap dalam kotak kecil bersama barang-barang yang bisa diperdagangkan. Pria itu akhirnya berkata, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. "Benar, Bu, ada transaksi atas nama suami Ibu." Ia menyebutkan nama Reno lengkap dengan nama belakangnya. Aku mengangguk dan ia meninggalkan cincin di sini. Pria itu mengangguk singkat. Cincin emas, sederhana, tanpa batu. Bentuknya seperti cincin pernikahan. Kata-kata itu menusuk, cincin pernikahan. Di luar sana, istilah itu terdengar indah. Di ruangan kecil ini, ia terdengar seperti barang inventaris. Apakah cincin itu dijual, digadaikan, atau ditukar? "Pak," tanyaku hati-hati. Pria itu menatapku beberapa detik sebelum menjawab. "Cincinnya ditukar dengan paket layanan, Bu. Kami menyediakan jasa pengelolaan dan penyimpanan rekaman dalam jangka panjang. Sistem kami mencatat bahwa cincin itu digunakan sebagai jaminan untuk paket tertentu." Jaminan. Kata itu turun pelan-pelan seperti pasir dalam jam kaca, menutupi seluruh permukaan kesadaranku. Saya ingin tahu, atas nama siapa paket itu dibuat? Tanyaku lirih. Ia mengetik lagi. Jawabannya membuat dunia sekitar terasa redup. Paket ini terdaftar atas nama Ibu. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi. Mungkin aku salah dengar, mungkin aku salah paham atas nama saya. Ia mengulang pelan, "Ibu." Ia menyebut namaku lengkap, seperti tertulis di KTP. Setiap hurufnya terasa lebih berat dari huruf-huruf lain di dunia ini. "Bagaimana bisa?" tanyaku. "Saya tidak pernah datang ke sini." Pria itu menelan ludah. "Di sistem kami ada formulir yang ditandatangani." Ia meraih map tipis di samping komputer, mengeluarkan satu lembar kertas, lalu meletakkannya di meja di hadapanku. Aku menunduk, jantungku seperti berhenti sesaat. Di atas kertas itu tertera dataku, namaku, alamat rumah, nomor identitas, semua benar. Di bagian bawah ada tanda tangan. Tanda tangan yang mirip sekali dengan milikku, hingga orang yang tidak mengenaliku pasti akan menganggapnya asli. Tapi aku tahu, itu bukan tanganku. Itu bukan goresan yang kubuat. Itu adalah bayangan dari tanda tanganku ditiru dengan sangat hati-hati. Tangan kiriku gemetar di atas meja. Kalau aku tidak menahannya dengan tangan kanan, mungkin sudah terlihat jelas betapa tubuhku bereaksi terhadap kertas kecil itu. "Saya tidak pernah menandatangani ini," kataku pelan. Pria itu tampak makin tidak nyaman. "Saya mengerti kalau ini mengejutkan, Bu. Tapi di catatan kami, pemilik paket ini adalah Ibu. Paket penyimpanan rekaman khusus dengan masa berlaku cukup panjang. Dan jaminannya, cincin yang dibawa suami Ibu." Aku menatapnya, berusaha menyusun kata-kata yang tidak ditelan oleh gemetar suaraku. Rekaman apa yang ia simpan? Pria itu tampak ragu, tapi kemudian menyebutkan sesuatu yang membuat telapak tanganku berkeringat. Rekaman kamera dari beberapa titik di dalam mall, termasuk area parkir, termasuk pintu keluar, termasuk taman dekat pintu selatan. Taman dekat pintu selatan, tempat orang biasanya menunggu jemputan, tempat keluarga sering berhenti sebentar sebelum naik mobil. Tempat yang selama ini kupikir hanya ruang singgah biasa, ternyata kini menjadi salah satu titik utama dalam sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya kupahami. "Saya tidak bisa menunjukkan isinya tanpa izin resmi, Bu," katanya lagi. "Tapi saya bisa pastikan paket itu aktif dan data pemiliknya mengarah kepada Ibu." Dalam keheningan yang menggantung di antara kami,
satu hal menjadi jelas. Reno tidak hanya melepas cincin di depan petugas, ia juga melepaskan sesuatu yang lain. Batas antara dirinya dan diriku. Ia memakai namaku, dataku, tanda tanganku yang dipalsukan untuk menandai sesuatu di dalam sistem ini. Aku menarik napas panjang, berusaha tidak membiarkan air mata jatuh di meja orang asing. Pak, tanyaku dengan suara lebih pelan. Kalau sesuatu terjadi pada pemilik nama di sini, apa yang akan terjadi dengan paket rekamannya? Pria itu tampak terkejut dengan pertanyaanku. Ia membuka catatan di samping formulir, membaca beberapa baris, lalu menjawab dengan nada datar. Di sini tertulis bahwa jika pemilik paket tidak bisa dihubungi dalam jangka waktu tertentu, pihak kedua dalam kontrak berhak mengambil alih dan memutuskan nasib rekaman. Dan pihak kedua itu, ia menyebutkan nama yang membuat kulit leherku merinding. Bukan nama Reno, bukan namaku, bukan nama anggota keluargaku. Itu nama orang yang selama ini hanya kuulang sekali dua kali dari cerita masa lalu Reno. Nama seseorang yang ia sebut pernah terlibat dalam urusan utang piutang dan bisnis gelap di masa mudanya. Nama yang dulu kuanggap bagian dari bab lama hidupnya. Ternyata bab itu belum pernah ditutup. Dan kini namaku tertulis di lembar yang sama dengannya. Keluar dari konter itu, kakiku terasa ringan dan berat dalam waktu yang sama. Ringan karena aku akhirnya memegang sesuatu yang selama ini hanya berupa firasat. Berat karena yang kupegang bukan jawaban yang menenangkan, melainkan selembar kertas dan sebaris nama yang menyeretku ke tempat yang lebih gelap dari dugaanku. Di koridor mall, orang-orang lewat begitu saja di depanku. Ada yang tertawa sambil merangkul pasangannya, ada yang mendorong kereta bayi, ada yang sibuk memeriksa daftar belanja. Semua itu biasanya akan tampak hangat di mataku. Hari itu, semuanya tampak seperti latar belakang kabur di sebuah adegan yang terlalu fokus pada satu hal saja. Nama yang tadi disebut lelaki di balik meja. Nama yang bukan milik suamiku, bukan milik siapapun dari keluargaku, tapi tertulis sebagai pihak kedua jika sesuatu terjadi padaku. Aku berdiri di dekat pagar pembatas lantai 2, menatap ke bawah, ke arah taman kecil dekat pintu selatan yang tadi sempat disebut. Dari sini, taman itu terlihat biasa saja. Ada bangku, ada beberapa tanaman pot, ada cahaya matahari yang jatuh miring dari atap kaca. Tempat orang menunggu, tempat anak-anak makan es krim, tempat suasana seharusnya ringan. Namun sekarang aku tahu, di sistem seseorang, tempat itu bukan sekadar taman. Itu titik rekaman yang cukup penting sampai harus disimpan dengan paket khusus atas namaku, dengan cincin kawin sebagai jaminan. Dan jika aku lenyap dari permainan ini, ada orang lain yang akan mengambil alih segalanya. Aku menarik napas panjang, lalu memutuskan untuk melakukan satu hal lagi sebelum pulang. Kembali ke ruangan penuh monitor itu. Ruangan yang tadi memperlihatkan Reno melepas cincin. Kali ini, aku ingin melihat yang lain. Bukan hanya apa yang terjadi hari itu, tapi pola yang mungkin sudah dimulai jauh sebelum ulang tahun pernikahan kami. Petugas keamanan yang kemarin menemaniku tampak terkejut saat melihatku kembali. Ia berdiri dari kursinya, seolah sudah mengerti bahwa aku datang bukan untuk hal sepele. Bu, apa ada yang kurang jelas dari rekaman kemarin? Tanyanya hati-hati. Aku menggeleng pelan. Rekaman kemarin sudah sangat jelas, Pak. Mungkin terlalu jelas. Aku duduk di kursi yang sama dengan hari sebelumnya. Tanganku masih membawa map tipis dari konter tadi. Saya hanya ingin bertanya, kataku perlahan, apakah mungkin kita melihat rekaman di hari-hari lain? Bukan hanya di tanggal ini. Wajah petugas itu berubah serius. Ia melirik ke rekannya yang duduk di depan komputer. Tujuannya untuk apa dulu, Bu? Aku menatap satu persatu layar di hadapanku. Koridor, eskalator, pintu masuk.
Dunia kecil yang terus merekam tanpa peduli siapa yang lewat, apa motifnya, apa yang disimpannya di balik senyum. Saya ingin tahu, apakah suami saya sudah sering datang ke sini sebelum hari ulang tahun pernikahan kami? Dan apakah ia selalu bertemu dengan orang yang sama? Ucapku akhirnya. Ada hening yang cukup panjang. Petugas itu akhirnya menghela napas lalu mengangguk. Baik, Bu. Dalam batas kemampuan kami akan coba bantu. Ia berbicara dengan rekannya, menyebut tanggal-tanggal sebelum hari itu. Rekannya mulai mengetik, memutar balik waktu di jam digital yang berkedip kecil di sudut layar. Satu persatu hari mundur. Beberapa tampilan dipercepat, orang-orang di layar bergerak seperti bayangan kabur. Di hari pertama yang dipilih, tidak terjadi apa-apa. Di hari kedua, beberapa orang masuk dan keluar, tapi tidak ada sosok yang mengenakan kemeja dengan cara Reno mengenakannya. Tidak ada tas yang disampirkan di pundak dengan cara yang sama. Di hari ketiga, sesuatu muncul. Petugas memperlambat rekaman. Di sudut layar, dari pintu masuk, Reno muncul. Pakaian berbeda, tapi gestur yang sama. Kali ini, waktunya siang, bukan sore. Ia tidak langsung menuju konter. Ia berjalan pelan ke arah taman dekat pintu selatan. Kamera di sudut lain menangkapnya duduk di bangku taman, menunduk menatap ponselnya. Beberapa menit kemudian, seseorang datang dan duduk di sampingnya. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi aku mengenali bentuk tubuh dan gerak kepalanya. Orang yang sama dengan yang muncul di rekaman kemarin. Mereka berbicara lama. Tidak ada suara, tapi gerak tangan Reno yang sesekali menggenggam kuat menunjukkan percakapan itu bukan percakapan ringan. Sesekali orang itu mengeluarkan amplop dari tasnya. Reno menerimanya, menatapnya sekilas, lalu memasukkannya ke kantong jaket. Rekaman berlanjut. Di hari lain, pola yang sama muncul. Reno datang, kadang ke konter, kadang ke taman. Orang yang sama duduk di sampingnya, kadang membawa amplop, kadang hanya menunjuk layar ponsel. Dalam satu rekaman, petugas memperbesar sedikit tampilan. Aku bisa melihat Reno menunjukkan sesuatu di ponselnya. Wajah orang itu menegang, lalu mengangguk berat. Aku tidak tahu isi percakapan mereka. Tapi pola itu sudah cukup untuk menunjukkan satu hal. Pertemuan di hari ulang tahun pernikahan kami bukan pertemuan pertama. Itu hanya salah satu pertemuan dari rangkaian yang sudah berjalan jauh sebelumnya. Petugas memajukan rekaman ke hari yang mendekati ulang tahun pernikahan kami. Kali ini, kamera di taman dekat pintu selatan menunjukkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Reno berdiri, bukan lagi sekadar duduk. Di tangannya, ia memegang beberapa lembar kertas. Orang itu berdiri di depannya, melipat tangan di dada. Reno mengangkat kertas itu, menunjuk salah satu bagiannya, seakan hendak meyakinkan. Orang itu mengambil kertas dari tangannya, membacanya sebentar, lalu menatap Reno dengan tatapan sulit diartikan. Dalam salah satu frame yang dihentikan petugas, aku melihat sesuatu yang jauh lebih menusuk daripada amplop atau kertas. Di tangan orang itu, selain kertas, ada foto. Foto dirinya. Tidak, bukan. Itu foto orang lain. Aku memicingkan mata. Petugas memperbesar sedikit gambar. Kini lebih jelas, foto seorang perempuan berhijab dengan senyum tipis. Wajahnya menatap lurus ke kamera. Latar belakang putih. Foto resmi. Foto yang mirip sekali dengan foto yang kupakai untuk KTP dan beberapa dokumen lain. Aku menelan ludah. Itu saya, kataku hampir tanpa suara. Petugas tidak menjawab. Ia hanya menghela napas. Dalam rekaman, orang itu mengangkat foto itu sambil menatap Reno, lalu menunjuk sesuatu di kertas. Reno mengangguk beberapa kali. Gesturnya seperti seseorang yang sedang meyakinkan bahwa semuanya akan beres. Aku menatap layar dalam diam. Rasanya
seperti melihat diriku sendiri dibawa dan ditunjuk-tunjuk di depan orang lain tanpa kehadiranku. Wajahku menjadi bagian dari kesepakatan yang tidak pernah kusetujui. "Cukup, Pak," kataku akhirnya dengan suara serak. "Terima kasih." Mereka mematikan rekaman. Layar kembali menampilkan sudut lain dari mall, orang-orang asing yang tidak tahu bahwa di ruangan kecil ini hidup seseorang baru saja bergeser dari biasa menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa dipercaya begitu saja. Aku keluar dari ruang monitor dengan kepala berat. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Di tiap langkah, kata-kata lelaki di konter tadi terulang pelan. Paket penyimpanan rekaman atas namaku, cincin sebagai jaminan, nama orang lain sebagai pihak kedua. Undangan halus untuk kemungkinan bahwa suatu hari aku akan lenyap dari persamaan, digantikan oleh tanda tangan orang yang bahkan tidak tinggal di rumah yang kusapa setiap pagi. Di rumah, suasana tampak seperti biasa. Tidak ada yang berubah secara fisik. Sofa masih di tempatnya, taplak meja masih rapi, foto-foto di dinding masih menunjukkan senyuman masa lalu. Hanya orang yang memandang foto itu yang sudah tidak lagi sama. Menjelang sore, ponselku bergetar. Pesan dari Reno. "Sayang, sebentar lagi selesai, nanti pulang agak malam. Ada yang perlu Mas bereskan." Dulu, kalimat seperti itu akan kuterima sebagai penanda suami yang bertanggung jawab. Sekarang, kalimat itu terdengar seperti kalimat netral yang bisa menyembunyikan apa saja di baliknya. Aku duduk di ujung ranjang, menatap map dari konter dan catatan kecil yang kubuat dari ruang monitor. Aku tahu, kalau malam ini aku bertanya langsung, jawaban yang kudapat mungkin hanya lapisan lain dari kebohongan. Dan yang lebih menakutkan, aku sadar Reno sudah cukup berani menggunakan namaku dan tanda tanganku untuk menulis sesuatu di tempat lain. Artinya, di hadapanku pun ia bisa melakukannya jika kusodorkan pertanyaan dengan cara yang salah. Malam turun pelan. Ketika Reno akhirnya pulang, wajahnya tampak lelah, tapi tidak lebih pucat dari biasanya. Ia tersenyum seperti biasa, menaruh tasnya dan mendekat. "Maaf, hari ini juga belum ambil cincin. Ternyata bagian yang pegang kunci, lacinya pulang lebih awal," katanya sambil tertawa kecil. "Besok pasti Mas ambil." Aku menatapnya beberapa detik tanpa berkedip. Kata pasti terdengar seperti janji kosong lain yang sudah dipakai berkali-kali. "Mas," kataku pelan, "2 hari ini aku ke mall." Reno terdiam sesaat. Aku ke konter itu. Konter yang ada di Struk. Aku juga masuk ke ruangan CCTV. Aku lihat semua. Hening turun di antara kami seperti selimut tebal. Reno tidak tertawa. Sorot matanya berubah, seolah ada sesuatu yang baru saja disentuh di bagian dirinya yang paling ia jaga. Dalam detik-detik yang sangat singkat itu, sebelum ia membuka mulut lagi, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Bukan lagi soal cincin yang hilang dari jarinya. Ini soal sejauh apa ia bersedia menukar hidupku untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Reno tidak langsung menjawab. Matanya menatapku beberapa detik, dalam, tajam, seperti sedang menimbang apakah ia masih punya kesempatan untuk memutar balik semua ini. Dulu, tatapan itu sering membuatku merasa aman. Malam itu, tatapan yang sama membuatku ingin mundur selangkah. "Kamu ke mall?" Suaranya keluar pelan, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Aku mengangguk. "Ke konter tempat kamu menukar cincin. Ke ruangan kamera. Aku lihat kamu lepaskan cincin di atas meja. Aku lihat kamu tanda tangani formulir atas namaku. Aku lihat kamu duduk dengan orang itu di taman dekat pintu selatan sambil memegang fotoku." Reno menghela napas panjang lalu duduk di sofa. Bahunya turun, seolah beban tiba-tiba jatuh dari punggungnya. Tapi bagiku, beban itu justru berpindah ke dadaku. "Jadi kamu sudah lihat semuanya," katanya pelan. Aku berdiri di depannya.
Tidak lagi ingin menyamakan tinggi mata. Ada jarak di sana yang sekarang terasa perlu. Belum semuanya, jawabku. Karena sampai sekarang aku belum dengar dari mulutmu sendiri. Reno, untuk apa kamu melakukan itu? Ia meremas jemarinya sendiri. Dalam cahaya lampu ruang tamu, bekas lingkaran cincin di jari manisnya tampak jelas. Kulit yang seharusnya terlindungi logam kini memerah, seperti bekas dilepas paksa. Aku banyak utang, katanya akhirnya. Kata-kata yang dulu hanya kudengar sebagai bayang-bayang dari cerita masa mudanya, kini keluar lagi, kali ini dengan nada lebih berat. Orang itu, kamu tahu namanya, ia menolongku dulu. Kalau bukan karena dia, mungkin aku tidak bisa kerja di kantor sekarang. Tapi semua bantuan ada harganya. Aku diam, menunggu. Ia melanjutkan. Aku pikir kalau aku bisa selesaikan sebagian, kalau aku punya sesuatu yang bisa kujadikan jaminan, dia akan berhenti menekan. Aku tidak mau kamu tahu. Aku tidak mau kamu ikut pusing. Jadi, aku pakai apa yang aku punya. Kamu punya dirimu sendiri, kataku pelan. Tapi yang kamu pakai namaku. Reno menoleh, tatapannya tajam sejenak. Itu cuma nama di atas kertas. Di dunia nyata, aku yang hadapi semuanya. Aku yang ditagih, aku yang didatangi. Kamu tidak mengerti tekanan seperti itu. Aku tertawa pendek. Suara yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Nama di atas kertas, Ren, itu bukan cuma huruf. Itu bisa jadi alamat kemana masalahmu dikirim. Kalau satu hari nanti ada yang mengetuk pintu mencari orang dengan nama di formulir itu, kamu pikir mereka akan cari siapa? Ia terdiam. Rahangnya mengeras. Aku tahu tentang paket rekaman itu. Lanjutku. Atas namaku, jaminannya cincin kita, dan kalau aku tidak bisa dihubungi dalam waktu tertentu, pihak kedua yang akan ambil alih. Pihak kedua yang namanya bukan aku, bukan kamu, bukan keluarga kita. Reno memalingkan wajah, seakan tidak sanggup menatapku ketika kata-kata itu menyentuh udara. Beberapa saat kemudian, ia berkata lirih, seperti anak kecil yang ketahuan mengambil sesuatu dari meja orang tuanya. Aku tidak punya pilihan lain. Kalimat itu membuat dadaku perih. Bukan karena isinya, tapi karena aku tahu itu bukan kebenaran penuh. Tidak punya pilihan lain adalah kalimat yang dipakai orang-orang ketika semua pilihan yang dulu mereka punya sudah dihabiskan tanpa tanggung jawab. Kamu selalu punya pilihan, Reno. Kataku pelan, kamu bisa datang padaku, kamu bisa jujur, kamu bisa bilang kamu terdesak. Kita bisa cari jalan sama-sama. Tapi yang kamu pilih adalah melepas cincinmu di depan orang lain, lalu menukar namaku di atas kertas seperti menukar barang di rak toko. Ia mengangkat kepala, matanya merah. Kamu pikir aku tidak takut? Setiap malam aku juga tidak bisa tidur. Tapi kalau aku tidak lakukan itu, dia akan cari cara lain. Dia sudah lama tahu tentang aku, tentang kamu, tentang keluargamu. Dia bilang, kalau aku mau lindungi kamu, aku harus ikut cara dia. Aku mendengar kalimat itu dengan tenang, lalu bertanya satu hal yang sejak tadi berputar di kepalaku. Kalau itu caranya melindungiku, kenapa syarat di kontrak menulis bahwa kalau aku hilang, dia yang berhak tentukan nasib rekaman? Kenapa bukan kamu? Kenapa namanya ada di sana, bukan namamu? Reno terdiam. Sunyi menjalar dari dinding ke dinding. Di luar, suara motor melintas di jalan, lalu menghilang lagi. Di dalam rumah, hanya napas kami yang terdengar. Ia menyandarkan punggung, menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, aku melihat Reno benar-benar tampak kecil di hadapanku. Namun rasa kasihan yang dulu mungkin akan muncul, kali ini tidak datang. Yang muncul adalah sesuatu yang lebih dingin, kesadaran. Kamu tahu apa yang paling menakutkan dari rekaman itu? Kataku perlahan. Bukan cuman waktu kamu melepaskan cincin, bukan hanya waktu kamu duduk dengan orang itu, tapi waktu kamu menunjukkan fotoku, menjelaskan sesuatu yang tampaknya tentangku, tanpa aku ada di sana.
seolah aku ini nama dan wajah yang bisa kamu tukar tambah di meja yang bukan milikku. Reno menurunkan tangannya. Ia menatapku lama. Air matanya menggenang, tetapi aku tahu kita sudah melewati titik di mana tangis bisa mencuci bersih segala sesuatu. Lalu kamu mau apa sekarang? Tanyanya pelan. Mau lapor polisi? Mau lapor mall? Mau lapor siapa? Pertanyaannya tenang, tapi di baliknya ada rasa takut yang bergolak. Takut kehilangan lebih dari sekadar cincin dan rekaman. Takut kehilangan peran, mungkin juga takut kehilangan tempat kembali. Aku menghela napas. Malam ini, aku tidak ingin menjawab dengan marah. Marah hanya akan memberinya celah untuk bilang aku emosional, untuk memutar balik ceritanya. Malam ini, aku ingin menjawab dengan sesuatu yang lebih berbahaya daripada amarah, ketenangan. Pertama, kataku, aku akan menghubungi pihak mall dan konter itu lagi. Aku akan sampaikan bahwa tanda tangan di formulir bukan milikku. Kalau perlu, aku akan datang dengan orang yang paham hukum. Aku akan pastikan namaku tidak lagi tertulis di samping nama orang itu. Reno membuka mulut, tapi aku mengangkat tangan menghentikannya. Kedua, aku akan bicara dengan pihak bank dan tempat lain yang mungkin kamu pakai dataku. Kalau ada satu saja berkas lain yang memuat namaku tanpa izin, aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak pernah setuju. Aku menatap ruang tamu, foto-foto di dinding, meja makan, semua sudut yang pernah kami isi dengan tawa. Rasanya seperti melihat rumah orang lain. Dan ketiga Reno, aku akan berhenti menjadi orang terakhir yang tahu tentang hidupku sendiri. Ia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Maksudku, mulai malam ini, kamu tidak lagi bisa menganggap rumah ini tempat aman untuk menyimpan kebohonganmu. Kamu tidak bisa lagi pulang, duduk di sofa, dan berbicara seolah tidak ada yang janggal, sementara rekaman di luar sana mencatat versi yang berbeda. Kalau kamu memilih menjadikan aku tameng di balik namaku, maka aku berhak memilih menjauh dari garis tembakmu. Kalimat itu mengambang di udara beberapa saat sebelum benar-benar mendarat di antara kami. Reno menatapku dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan. Ada kaget, ada kecewa, ada takut. Tapi, satu hal yang tidak lagi kutemukan di sana adalah keyakinan bahwa ia masih memegang kendali penuh atas cerita kami. Jadi, kamu mau pisah? Begitu katanya akhirnya, suaranya serak. Aku menatap cincin di jariku. Kurasakan permukaan logam itu dengan ibu jari, mengingat hari ketika cincin itu dipasangkan di sana dengan mata berkaca-kaca dan janji akan selalu jujur. Janji yang ternyata lebih mudah diucapkan daripada dijaga. Aku tidak menjawab dengan kata ya atau tidak. Aku hanya berkata, aku mau hidup di tempat di mana, jika ada rekaman tentang diriku, aku tahu isinya apa. Bukan hanya menjadi nama di bawah tanda tangan palsu. Malam itu, kami tidak bertengkar lebih jauh. Reno masuk ke kamar tanpa berkata banyak. Dan untuk pertama kalinya, sejak kami menikah, aku memilih tidur di ruang tamu. Bukan karena tidak ada tempat di ranjang, tapi karena ada sesuatu di dalam diriku yang sudah tidak bisa dipaksa tidur di samping orang yang sanggup menukar namaku untuk rasa aman miliknya sendiri. Dalam beberapa hari setelah itu, aku melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah terpikirkan. Aku menemui pihak mall dengan membawa orang yang paham hukum menjelaskan tentang tanda tangan yang dipalsukan. Wajah petugas di konter berubah saat tahu bahwa pemilik nama datang sendiri. Sistem mereka harus memproses ulang kontrak yang dulu dibuat seakan atas persetujuanku. Di ruang monitor, rekaman-rekaman yang dulu hanya menjadi bayangan bagiku kini menjadi bagian dari berkas yang resmi dicatat. Di bank, aku bertanya satu persatu tentang dokumen yang tercatat atas namaku. Setiap lembar yang tidak kukenali menjadi alarm baru.
Tidak semua masalah selesai dalam sehari. Tidak semua utang yang pernah dibuat Reno lenyap hanya karena aku memprotes. Tapi satu hal berubah. Jalur yang dulu ia pakai diam-diam, sekarang tidak lagi bisa dilalui tanpa namaku benar-benar hadir. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, satu persatu kebohongan kecil yang dulu ia lempar ke udara mulai jatuh sendiri. Orang-orang yang dulu hanya kupahami dari cerita kini datang dengan cara berbeda, membawa konsekuensi masing-masing. Reno harus duduk berhadapan dengan lebih banyak orang daripada sekadar aku. Kali ini bukan untuk membujuk, tapi untuk menjelaskan. Dan aku duduk sedikit lebih jauh, membawa bukti dari rekaman yang dulu disimpan untuk menenangkannya. Kini kupakai untuk melindungi diriku sendiri. Malam ketika akhirnya Reno keluar dari rumah dengan membawa sebagian pakaiannya, tidak ada teriakan. Tidak ada piring pecah, hanya suara koper yang digeser pelan ke depan pintu, dan helaan napas panjang yang rasanya sudah lama tertahan di tenggorokanku. Di ruang tamu yang lebih kosong dari biasanya, aku duduk sendirian. Lampu kupadamkan sebagian, menyisakan cahaya lembut di dekat meja. Di atas meja, kutaruh cincin pernikahan kami. Cincin yang dulu menjadi janji, lalu berubah menjadi jaminan di sistem orang lain, kini kembali diam di hadapanku. Di luar, dunia tetap berjalan. Orang-orang masih pergi ke mall, kamera-kamera masih merekam, struk-struk baru terus tercetak. Bedanya, sekarang aku tahu satu hal. Kadang, yang paling jujur bukan orang yang menatapmu sambil bersumpah akan menjagamu. Yang paling jujur justru mata kecil tanpa suara di sudut langit-langit yang merekam segalanya tanpa pernah memilih siapa yang ingin dibelanya. Aku menatap cincin itu untuk terakhir kalinya malam itu, lalu memasukkannya ke dalam kotak kecil. Bukan lagi sebagai lambang sesuatu yang harus kupegang erat, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua janji bisa diselamatkan. Yang bisa kuselamatkan hanyalah diriku sendiri, keluar dari cerita yang rela direkam berkali-kali tanpa pernah kusetujui naskahnya.